banyak yang tahu karena mungkin tidak sering muncul. Saya anak Pak Petrus Agung yang nomor 1, sudah menikah, sudah punya 2 anak, dan hari ini disuruh mengajar tentang table manners. Sebenarnya saya bingung karena menurut saya kalau makan sih saya apa adanya aja ya. Kalau orang Semarang sukanya pakai tangan gitu aja ya. Terus kadang-kadang ya kalau stick ya nggak pakai tangan juga sih ya. Tapi ngertilah cara kurang lebihnya. Tapi pada dasarnya ketika saya siapkan semuanya, terus kemudian Tuhan bilang begini, bagaimanapun, mau sebagus apapun, mau secantik apapun, mau serapi apapun kita berpenampilan, ujung-ujungnya semua itu bicara tentang yang di dalam. Nggak pernah kalau yang di dalam itu istilahnya ya jelek, kemudian yang di luar itu akan tampil sangat baik. Itu tidak akan mungkin seperti itu. Hari ini saya mau ajar beberapa tentang tokoh. Kita ambil beberapa tokoh sebenarnya di Alkitab. Kita mau belajar sama-sama seperti apa sih seharusnya yang di dalam. Karena kalau nanti sisi di luarnya nanti ada Daniela yang akan ngajar. Tapi kalau saya akan sampaikan yang di dalam. Lebih penting yang di dalam harus punya sikap seperti apa. Harus punya mannersnya itu tepat di hadapan Tuhan seperti apa. Baiklah, hari ini saya akan bicara tentang table manners, tapi yang versi your character matters. Jadi karaktermu itu penting. Jadi tentang karakter. Karakter itu jangan bilang gini, oh karakter saya sudah baik kok. Wong saya pokoknya murah senyum, saya baik hati, saya mudah menabung, mudah memberi. Karakter saya baik, saya mengampuni. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti karakter persisnya yang seharusnya. Karena kita ini manusia tuh tercampur oleh banyak di daerah di atas kita ini kan ada banyak ya orang tua keluarga kita di atas itu pasti punya dosa turun temurun dan itu kadang-kadang bisa mempengaruhi karakter kita. Contoh, kalau di keluarga saya, di keluarga mama itu tipikal yang perempuan semua harus mandiri. Jadi tipe yang karena mama itu kan keluarga bertujuh. Mama anak kedua, jadi mama tuh punya adik-adik itu banyak gitu ya. Dan sebagian besar tuh cewek, jadi 6 cewek, 1 cowok. Jadi tipe keluarga mama ada mengharuskan perempuan tuh harus sangat mandiri. Jadi bisa kerja dan bisa nyetir, drive gitu, harus gitu. Gak boleh perempuan tuh manja dan bergantung sama laki gitu. Itu istilah keluarga mama seperti itu. Jika dari sisi keluarga papa, itu tipe yang kalem, jadi yang lembut, yang santai, banyak bergantung ke Tuhan, ya jadilah seperti Petrus Agung gitu ya. Jadi ketika papa dan mama melahirkan saya, otomatis jadi 2 karakter. Di dalam hidup saya adalah karakter-karakter mereka. Ya saya harus bisa drive, saya harus bisa kerja sendiri, saya harus bisa mandiri, itu ada. Tapi dari sisi keluarga papa ada, harus lembut, belajar terus meskipun tidak sampai lembut sekali, tapi belajar lembutnya. Lembut, tenang, apa-apa bertanya kepada Tuhan. Nah, jadi ketika saudara coba kalau koreksi diri saudara, saudara pasti akan bisa ngerti kok sedikit paling tidak meskipun kadang-kadang kita harus dibukakan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ngerti kok karakter keluarga besar kita seperti apa, itu biasanya akan mempengaruhi. Dan itu karakter kita bisa menghambat kita dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita itu punya kebekuan, keras kepala, keras hati, susah dibentuk, Tuhan itu juga tidak bisa membentuk kita kalau kita tidak mau. Jangan berharap, oh Tuhan pasti bisa rubah karakter saya. Saya percayanya bukan begitu. Tapi kita yang harus mau untuk Tuhan rubah karakterku. Tuhan pasti akan bisa merubah, tapi harus dari kitanya itu istilahnya ya, seperti spons, empuk. Yang mau menyerap dan tidak jadi keras. Kalau spons itu keras dan ujung-ujungnya jadi batu, pori-porinya tidak lagi bagus untuk menyerap, tidak bisa menyerap dan tidak bisa dibentuk. Spons yang keras tidak akan bisa dibentuk. Tapi spons yang masih fluffy, masih empuk, itu yang bisa dibentuk. Ujung-ujungnya kalau karakter kita itu masih empuk, itu bisa dibentuk dan dididik Tuhan. Ada satu kejadian yang buat saya sangat ngena di hidup saya. Adalah suatu ketika
Saya seringkali kalau pada waktu belum menikah, saya tuh suka setiap kali habis acara bahtera, saya minta didoakan sama hamba-hamba Tuhan bergiliran. Dimulai dari Papa, dimulai dari Mak Nani, Engkong Yusa, lengkap pokoknya. Saya tuh suka koleksi doa gitu ya. Jadi setiap kali selesai ke ibadah selalu bergiliran berlutut gitu ya. Saya suka begitu. Saya coba sih penampilan saya sangat rapi. Oh, saya tuh nggak suka pendek gitu enggak. Saya tipikal, saya memang suka dari awal. Saya punya pemikiran begini. Saya ini kan princess gitu ya. Mempelai-mempelai Kristus. Jadi kalau saya berpenampilan, maka saya harus menunjukkan penampilan seorang princess. Dan bukan penampilan seorang lagi di pantai, ya kan? Kemudian misalnya di pesta yang suka-suka hati gitu ya. Enggak, saya akan berpenampilan seprinses mungkin. Itu saya. Dan papa itu selalu bilang, anak-anak perempuan nih ya, jadi manggil saya, manggil Sasa, selalu bilang, papa tidak pernah tuntut kalian untuk sampai yang branded, yang mewah, yang begini. Enggak. Simple tapi cantik aja gitu. Simple tapi cantik. Itu papa. Jadi sekarang saya mulai nih suruh adik saya, kalau saudara mungkin memperhatikan, perhatikanlah dalam beberapa, mungkin dalam tahun ini baru terjadi perubahan. Tiba-tiba dia sadar, Cik, kalau aku nih di video mau khotbah nih ya Cik ya, kok mukaku nih ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang kuning. Aku bilang, iya itu memang namanya istilahnya beda-beda lah. Karena ada yang kena sinar matahari kebanyakan di mana. Sehingga saya bilang, sedikit-sedikit tipis saja. Pakai mulailah bedak. Dan mulai mau. Terus saya bilang, habis pakai bedak, saya bilang, ini di foto, kamu kelihatan pucat lagi gini, mukanya pucat, dipikir mau pingsan. Aku bilang gitu, jadi kasih sedikit lip balm. Saya bilang gitu, karena papa tuh selalu bilang, gak usah yang berlebihan, tapi cantik manis aja gitu. Jadi itu yang akhirnya Sasa bilang, ya sudahlah, sudah umur juga sudah mulai semakin dewasa, mau belajar untuk itu. Jadi kalau khotbah, sekarang rambut lebih rapi, kemudian mulai ada sedikit manis lah. Paling tidak sampai yang bare face banget, yang bangun tidur, muka bantal begitu sih enggak begitu ya. Jadi paling tidak rada bagus. Nah, suatu ketika saya sudah merasa sangat baik secara penampilan, saya sudah berlutut, saya tuh kaget. Tahu kagetnya kenapa saudara? Itu bisa 6 HT itu kalau doain gitu ya, 5 HT. Itu kalau doain tuh bisa sama semua padahal tempatnya berbeda-beda. Cuma satu, kamu itu loh guys, kok kerasnya luar biasa. Hatimu tuh loh keras sekali. Terus hatiku, kamu tuh galak banget. Sampai aduh Tuhan mau suruh kamu ini, kamu istilahnya tuh tentang berkali-kali. Nanti saya doa lagi, kamu itu loh kok beku sekali toh guys. Nah setelah saya kumpulkan, saya tahu didoakan seperti itu oleh 6 HT, itu selama 3 tahun. Dan itu doa yang sama terus. Sampai saya tuh gini, Tuhan sudah oke gayanya dari luar, tapi ternyata dalamku ini enggak benar. Karakterku itu galak. Suatu ketika saya iseng, saya bilang sama anak buah saya bilang gini, saya mau briefing penari, mau ngajar, menyampaikan firman, dan kemudian tolong rekam saya. Baik dalam rekaman video ataupun suara gitu ya, tolong rekam saya. Aku tuh kepengen ngaca terhadap diriku sendiri gitu. Kenapa tuh kok sampai dibilang, kamu tuh kok keras banget gitu. Apakah penampilanku memang terlihat seperti itu gitu. Dan kemudian saya direkamkan. Pulang dari latihan, saya dengarkan suara saya sendiri. Saya bilang, wah ternyata iya. Galaknya, kakunya, kerasnya, itu terlihat dari, terdengar dari cara saya menyampaikan. Jadi suaranya. Nanti kalau saudara ketemu Lala kan lebih lembut daripada suara saya. Dari itu kelihatan, oh ini karakternya lebih lembut gitu ya. Jadi itu kelihatan sekali. Jadi ketika itu saya bertobat, saya bilang, Tuhan, sudah 3 tahun didoainnya sama terus. Saya kan maunya didoainnya, Tuhan bawa kamu terbang tinggi, Tuhan bawa kamu luar biasa ya, kau mempelai yang dicintai. Saya berdoanya pengennya seperti itu. Tapi di kenyataannya tidak gitu. Jadi saya bertobat, saya bilang ke Tuhan, Tuhan ampuni. Rubahlah hati saya. Rubah yang di dalam saya. Hari ini saya mau kita belajar, karena karakter kita ini penting saudara.
Suka tidak suka mau, oh roh saya hebat kok. Tapi kalau karakter kita istilahnya kurang dipoles, itu tidak jadi sebuah yang indah di hadapan Tuhan. Suatu ketika saya lagi sharing sama Sasa kemarin dan kasih satu quotes yang bagus. Ada satu kalimat Sasa bilang begini, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Waduh Bu, apa itu altitude, aptitude, dan attitude? Oke, saya akan jelaskan. Sikapmu bukan talentamu akan menentukan seberapa tinggi engkau akan diangkat. Sikap, yaitu attitude kita ini, dan bukan talenta ya, jadi tidak dianggap. Aptitude itu bukan talentamu, tapi yang menentukan seberapa tingginya itu adalah sikap atau attitude. Jadi ujung-ujungnya sikap kita ini bagaimana? Sikap kita itu akan menceritakan hati kita yang paling dalam. Gak bisa dibilang, oh kamu tuh hatinya lembut ya, tapi attitude-nya jelek, itu gak mungkin. Jadi pasti bersinambungan. Jadi kalau hati kita beres, baik, dan lembut di hadapan Tuhan, attitude kita itu juga akan baik. Dan itulah yang akan membawa kita diangkat. Membawa kita sangat tinggi dan bisa diangkat Tuhan. Saya punya satu pengalaman. Suatu ketika ada kejadian tarian di Semarang dan itu menggunakan sling. Jadi yang modelnya diangkat gitu, tapi itu manual saudara. Jadi pakainya diangkat, sana 20 orang, sana 20 orang ditarik gitu ya. Saya ingat yang narik itu banyak anak-anak Mahanaim tuh. Yang 3, 2, 1 tarik. Nah tarik nanti manusianya di depan ketarik. Gitu ya. Pada waktu itu, jujur saya tuh gak ngerti efek risiko terburuk. Tidak mengerti. Saya cuma bilang, ayo semua yang mau diangkat, ini kan kerup-kerup. Jadi banyaklah berpuasa dan berdoa. Saya cuma prinsipnya itu aja. Nggak ngerti risiko apa, belum mempelajari. Terus mereka puasa, doa, segala macam. Hari latihan lancar, tidak ada masalah. Tapi hari saudara. Jadi setiap orang yang di sling naik, diangkat, itu akan diikat dengan 2 tali di kanan dan di kiri pinggangnya. Jadi dikasihin pinggang gitu ya, ban pinggang, dan itu ketika diangkat, ya harus 2 gini kan, 2 tali gitu ya, dan memanjang seperti ini. Satu orang akan dapat 2 tali. Dan pada waktu diangkat, saya lagi nari di mimbar. Jadi saya lihat di depan, ini penari sekitar 6-7 orang di depan saya, siap seharusnya inilah waktunya diangkat. Saya sudah lihat pasukan Mahanaim di kanan kiri, saya siap menarik. Dan pada waktu diangkat, lemes saya. Karena ada satu penari saya yang talinya di sini lepas. Jadi hanya kegantung satu. Miring begini kan, gak bisa lurus. Miring begini. Sasa di sebelahnya cuman bisa bingung karena Sasa harus memikirkan diri sendiri kan. Oke, aku stabil, oke ini. Sedangkan yang satu persis di sebelahnya Sasa, lepas satu. Anaknya sudah panik, pegangan sampai tangannya berdarah karena memegang kencang sekali. Dia sangat ketakutan luar biasa. Itu sekitar 5-10 menit di atas dengan posisi cuma digantung satu. Jadi sudah miring begini. Panik luar biasa. Saya lihat ke atas, saya cuman, aduh Tuhan, apa yang salah? Setelah turun, saya lihat, wah tangannya berdarah. Karena kan dia pegang, itu kan senarnya rada tajam, saudara. Saya ajak ngobrol berdua. Ini kerup ini ya. Saya ajak ngobrol, saya tanya, kamu kenapa? Aku tuh kayak salah. Salahmu di mana? Aku ini ngeremehkan Tuhan. Aku cuman berkata, ini semua mah aman lah, latihan aman, semua aman. Puasa gak perlu lanjut lah, cukuplah puasanya segitu aja. Gak perlu sampai mendekat hari H, tidak perlu. Jadi saya meremehkan. Jadi sikapnya dia itu menganggap enteng. Hanya dia. Yang lain tuh semua serius benar-benar. Hanya dia seorang. Detik itu dia bilang, nangis. Dia bilang, ampuni aku Tuhan. Karena aku menganggap remeh. Ini hal yang simple, ini safe, ini tidak akan ada masalah dengan aku yang menganggap ini simple dan ya ini enteng lah gitu. Hal simple saudara.
Tapi itu tidak bisa membawa tinggi loh. Ujung-ujungnya dia harus bergantung dengan satu yang bisa membahayakan, dia bisa jatuh. Dan dengan lepasnya satu itu mendidik dia sampai hari ini. Dia bilang, aku tidak akan membiarkan diriku dan karakterku menganggap enteng itu menjatuhkan aku ke depan dalam urusan apapun. Dan itu yang jadi sebuah pelajaran. Jadi saudara tahu ya, ketika itu kalau di penari itu akan langsung terlihat efeknya ketika karakter kita ini tidak lagi tepat di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, kemudian saya akan coba tunjukkan kepada saudara-saudara. Ini adalah kurang lebih penjelasannya. Aptitude itu adalah kecerdasan, talenta. Talenta itu adalah sesuatu yang dari lahir. Jadi kecerdasan, kemampuan kita itu adalah disebut aptitude. Dan ketika aptitude itu, kalau attitude itu kan sikap ya. Jadi kayak say hi, orangnya gampang bergaul, ramah, itu kan attitude ya. Kemudian kalau altitude itu nanti adalah bicara tentang bagaimana nanti seharusnya sikap kita. Nah kalau sudah lihat, di aptitude kita kalau tidak diiringi dengan attitude, maka itu tidak membawa kita naik, tapi membawa kita turun dalam banyak hal. Jadi kita ini harus, kalau kita ini punya hari ini kemampuan otak, kemampuan apapun, hari ini bisa nyanyi, bisa nari, bisa pegang komputer, itu sebuah kemampuan. Bisa main musik, itu sebuah kemampuan, apapun. Bisnis, itu kemampuan, semua kemampuan. Tapi jika tidak dibarengi, tidak bersama-sama bergandengan jalan dengan attitude, maka tidak akan bisa naik. Ujung-ujungnya kitanya akan turun di altitude kita. Saya kasih contoh di firman. Seperti contohnya Yudas. Yudas ini kalau saudara lihat, aptitude-nya dia itu kemampuannya adalah bendaharanya Tuhan. Ya kan? Dia sebagai bendahara. Dan kalau saudara lihat attitude-nya dia, ternyata dia ini korupsi. Dia punya kemampuan loh jadi bendahara, tapi karakternya dia ini gak jujur untuk urusan uang. Jadi sukanya korupsi. So, kalau sudah gitu lihat altitude-nya, gak akan pasti baik, jadinya jelek. Ujungnya dia bunuh diri, tidak ada kemuliaan, ya toh? Yang ada ya jadi contoh ya dari 12 murid Yesus ya, tapi jadi contoh murid Yesus yang jatuh. Nah itulah Yudas, terkenalnya cuma itu doang. Apa yang bagus? Gak ada. Jadi saudara harus seimbangi dengan yang baik. Ketika kita hari ini punya kemampuan jadi apa? Apapun hari ini Tuhan percayakan, seimbangilah, barengi dengan karakter yang baik. Kalau karakter kita korupsi, sukanya nipu, sukanya bohong, saudara gak akan bisa naik. Pasti ujungnya, hasilnya akan negatif. Yang berikutnya, kalau saudara bisa gabungkan aptitude, gabungkan dengan attitude, maka altitude saudara akan naik. Seperti tadi di firman, bahwa engkau akan Tuhan bawa naik. Engkau akan tinggi naik. Tuhan akan berikan yang terbaik. Tuhan akan berikan yang ajaib. Contohnya adalah Elisa. Kalau saudara lihat Elisa, Elisa itu orang kaya, ya, punya kemampuan berarti di bisnisnya hebat, gitu ya. Kemampuannya dalam apapun. Dan kalau saudara lihat attitude-nya dia tuh, hatinya tuh hamba. Mau mengabdi, orang kaya tapi mau mengabdi. Nah itu akan membawa kita terima warisan lebih besar, lebih ajaib. Suatu ketika saya pernah ditanyai sama orang, Kesha, ketika papamu tidak ada, papamu meninggalkan warisan atau tidak? Wah itu pertanyaan yang saya hanya berani menjawab sebenarnya secara private, tapi saya akan sampaikan. Jadi pada waktu di awal, siapa yang pernah menyangka kalau ya suatu ketika orang tua terdekat kita itu akan dibawa pulang secepat itu? Tidak, karena kita percayakan diangkat di awan-awan kan bersama-sama. Itu kan doanya dari awal. Sehingga pada waktu saya ditanya itu, saya itu jawab begini. Jadi pada waktu papa jauh sebelum papa pulang, 1-2 tahun sebelum papa pulang, papa tuh bilang begini. Pada waktu itu saya ingat banget acara Kingdom Explosion, di mana semua pergi ke bangsa-bangsa. Dan disitu papa bilang gini, papa bisa kasih kalian uang, tapi kalian tidak punya iman, tidak bisa jadi bendahara yang baik,
kamu tidak akan dibawa Tuhan kemana-mana. Ujungnya nol. Orang terima lotre ya 1 miliar. Percayalah 1 tahun atau mau perlu 6 bulan itu akan habis dan kembali lebih miskin. Jadi Papa bilang ini, mau kamu tak kasih uang seberapa banyak, kalau kamu tidak punya iman dan kamu nggak ngerti bagaimana jadi bendahara yang baik, Tuhan tidak akan tolong kamu. Detik itu saya, Sasa, Joseph itu semua dididiknya begitu. Waktu itu pernah diajari sekali. Terus kemudian Papa bilang gini, ayo sekarang, kalau mau pergi sekarang beriman. Papa ngajari sekarang semua. Jadi berimanlah. Jadi semua beriman, Sasa beriman, Joseph beriman. Karena Joseph ke Korea Utara. Kemudian yang Sasa ke Iran, ke Korea Jepang, saya ke Korea Jepang. Dan kemudian bisa pergi semua. Papa itu bangganya itu ternyata saya tidak pernah nyangka. Papa saya itu bangganya luar biasa. Karena Papa nggak pernah ngomong di depan kami anak-anak bahwa Papa bangga, itu nggak pernah. Jadi kalau saya taunya kalau dikotbahin di tempat lain, nanti Cik Ripka bilang, wah ternyata Papa bangga loh sama kalian. Oh gitu ya, baru tahu gitu. Sehingga ketika Papa pulang, detik itu saya cuma gandengan sama Sasa. Saya cuma bilang gini, Sa, sekarang kudu harus piye ini? Karena apa? Mama saya kan ibu rumah tangga, tidak kerja. Sedangkan saya kerja, ya ada kerjaan dan Sasa sedang dirintiskan bisnis. Kalau saudara tahu minuman namanya Moses, itu bisnis yang Papa kasih buat Sasa untuk nyiapin. Papa selalu bilang gini, Sa, Papa enggak mau kamu susah, Papa mau kamu pelayanan, tapi uangnya kamu dapat support dari bisnis minuman ini. Gitu itu kalau Papa. Yang Joseph tuh ada lah, disebar-sebarkan. Pokoknya Papa tuh ngatur lah untuk Joseph, untuk anak-anak. Sehingga ketika itu saya gandengan tangan, saya nangis berdua. Saya bilang gini, Tuhan, lah ini tuh gimana berhidupnya kita ini? Hidup apa-apa kadang-kadang masih dikasih Papa. Terus ini gimana? Suatu ketika Sasa didatangi Tuhan dan Tuhan bilang, aku yang akan jadi Bapakmu. Dan kemudian ketika itu Tuhan ngomong sama saya, bisa, tinggal sedikit lagi. Suatu ketika saya mimpi setelah papa saya tidak ada, saya ketemu sama mak saya, ya itu adalah mamahnya papa saya. Jadi mak itu adalah sudah meninggal 4 tahun sebelum papa meninggal. Jadi beliau sudah pulang duluan dan itu pendoanya papa sejati gitu ya. Jadi setiap kali papa itu kalau lagi ngalami pergumulan apapun, nanti mak bisa telepon papa. Loh Gung, kamu kenapa? Kok aku dapat mimpi begini? Tapi Tuhan itu tunjukkan gini. Nanti papa ngerti, oh berarti aku sudah benar nih. Nanti yang tak alami ini baik, ujungnya akan baik gitu. Itu mak gitu ya. Jadi saya tuh mimpi didatengin mak. Terus mak itu duduk di sebelah saya, pakai baju putih, baju penari. Jadi saya tuh baru tahu mak tuh suka nari ternyata. Jadi punya darah turun-temurun penari itu dari mak. Kemudian mak tuh duduk di sebelah saya dan mak tuh cuma bilang gini, bajunya rapi gitu, anggun sekali. Mak cuma bilang gini, tinggal sedikit lagi Tono. Sabar ya, sing kuat. Bisa. Ya mak, karena saya tuh deket sama mak. Jadi saya pada waktu mama saya sibuk pelayanan, saya sering ditinggal sama mak. Jadi punya kedekatan gitu. Dan kemudian saya bilang, ya mak, sedikit lagi ya. Tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak gitu. Karena takut gitu. Aku bilang, takut mak kalau baik lama-lama. Sebentar aja ya. Habis itu pulang. Ya, sebentar aja. Dan terus kemudian saya bangun, saya bilang sama Sasa, sama Joseph, sama Erik, saya bilang, cuman sebentar kok. Ayo iso-iso. Gandengan tangan, ayo berjuang bersama-sama. Jadi detik itulah saya ngerti. Oh ternyata sekarang setelah sudah menjalani sekian tahun, 5 tahun ini, itu membuat saya jadi akhirnya mengerti bahwa oh ternyata saya terima warisan gitu, bukan warisan secara uangnya, tapi iman. Kalau saya butuh apa-apa, saya berdoa dengan Tuhan, saya minta, saya mengandalkan diri ke Tuhan, saya pakai iman. Dan detik itu saya tahu karakter saya harus berubah jadi seperti karakter Kristus. Suatu ketika saya itu buat saya itu gini, hidup saya itu prosesnya itu luar biasa. Itu untuk merubah karakter itu kadang-kadang butuh proses. Saya ketika pada waktu saya dengar mama papa saya diomongin orang gereja-gereja itu ya, bahkan ya saudara, kalau kota Semarang kan bukan kota yang besar. Kalau saya ke mall, kayaknya saya tuh orang kenal bahwa ini anak Petrus Agung. Dan efeknya adalah selalu dilihat dari atas bawah direndahin.
Sampai ketika rame-rame gosip-gosip yang tidak baik tentang papa mama saya, itu membuat aku dengan Sasa terutama ya, kami tidak pernah ke mall sampai kira-kira kurang lebih sejak dipermasalahkan itu ya 7 tahun, 8 tahun tidak pernah ke mall. Karena males aja diliatin orang dari atas sampai bawah direndahin. Setiap kali perkumpulan penari sekota Semarang cuma bisa direndahin. Saya cuma buat saya bisa pede adalah baju nari saya gebiar kemilau aja udah. Itu untuk menjagai supaya saya tuh nggak minder-minder banget gitu. Paling enggak paling mewah gitulah sudah. Yang bisa saya tangkap kan begitu. Ya pokoknya pede aja dengan luar dulu lah. Meskipun dalamnya itu ciut sekali. Terus kemudian dari situ saya belajar. Saya bilang gitu, Tuhan pokoknya saya mau belajar dirubah. Terus kemudian tidak lama kan papa pulang cepat-cepat itu. Papa, wah pulangnya tuh kok cepat sekali ya. Saya juga bingung kenapa. Kayak dalam waktu sekian menit itu cepat sekali. Jadi beliau tidak sampai sakit yang teramat sangat. Tapi setelah itu, saya bilang tahun 2016 jadi tahun proses buat saya tuh diremukkan. Sampai gini loh, kamu mau dijelekin orang, kamu mau dituduh apapun. Tapi kelak karaktermu tetap bisa lembut di hadapan orang, tapi itu tulus, bukan pura-pura. Nah, suatu ketika saya jalani 2016 dengan tangisan paling banyak. Karena persis ketika setelah papa pulang, Sasa itu ngalami namanya apa? Kantong empedunya itu bermasalah. Jadi karena mamah itu sangat menginginkan gitu ya, Sasa itu kurus. Jadi dikasihin obat diet. Dan sepertinya obat dietnya itu tidak bisa tercerna dengan baik di usus, di lambung, dan sampai di empedu itu tidak tercerna dengan baik. Tapi mengumpul dan menjadi batu-batuan. Dan dia sakit itu, jadi setelah papa tidak ada, dia nginep tidurnya di gereja. Jadi tidur di green roomnya papa. Dia selama 1 bulan, dia cuma misalnya setiap hari nangis. Nggak ngomong apa-apa, tidak mau minta makan. Cuma bilang perut sakit. Sampai subuh-subuh diantarkan ke rumah sakit berkali-kali. Dan total sekitar 5 kali dibawa ke rumah sakit. Pernah di beberapa kota dia sakit mendadak, harus saya larikan ke UGD. Dan itu buat saya tuh nangis. Saya bilang gini, Tuhan gak lucu habis ditinggal papa, ditinggal adik gitu. Jadi saya bilang, Tuhan tolongi toh saya. Tapi saya tahu itu cara Tuhan untuk bentuk karakter supaya jadi yang sesuatu yang berbeda. Kalau mau permata itu kan karakternya kudu dipolesnya dengan baik. Dan kemudian habis itu saya antar adik saya pergi keluar untuk ke dokter khusus untuk yang bisa nangani. Dan ditemukan ternyata akhirnya dioperasi dan ditemukan ada 5 batu sebesar ya 1 cm diameter, tapi itu 5 butir. Dan dia bilang, dokter ini bilang kalau satu saja itu nyumbat di saluran empedu yang bawah, maka pasti kamu mati. Terus Sasa cuma diem gitu, cuma bilang, kenapa enggak mati aku Cik gitu. Detik itu saya nangis, saya bilang, enggak boleh gitu, sudah habis tinggal papa pulang ya kamu jangan ikut pulang, bilang gitu. Udah, tapi terus habis itu ketika dia lagi itu saya teringat ucapan papa saya. Papa saya bilang, Kes, papa tuh pengen punya cucu gitu. Jadi zaman itu tuh papa bilang, papa tuh pengen punya cucu. Terus saya bilang, ya belum dapat pak gitu. Terus kapanlah pergilah ke rumah sakit ini, coba di daerah negara ini coba cek dulu. Akhirnya saya cek karena saya ingat di rumah sakit itu di negara itu yang papa pernah bilang. Jadi saya bilang saya cek deh. Setelah saya cek ternyata memang saya punya permasalahan di hormon sehingga tidak setiap bulan itu saya subur. Sehingga saya itu harus dikasih vitamin tambahan supaya waktu masa subur harus subur. Dan kemudian setelah itu saya dikasih vitamin dan bulan depannya saya hamil. Secepat itu. Saya kaget, hamil gitu. Wah senengnya tuh luar biasa. Langsung telepon Bu Iin, langsung telepon Bu Nani, telepon semua. Saya telepon semua, saya bilang, wah Petrus Agung Junior, gitu doang bilangnya. Tapi terus kemudian di 2 minggu kemudian setelah saya tahu saya hamil, saya waktunya check up. Jadi ketika saya check up, dokternya cuma bilang gini, kok gak ada detak jantungnya?
cuma bilang begitu. Saya sekian detik itu saya diem dan saya shock. Kok nggak ada detak jantungnya? Maksudnya, jadi di umur ini, waktu itu umur 8 minggu, sudah harusnya ada detak jantungnya dari janinnya. Harus kehilangan yang kedua. Maksudnya kedua kalinya ya, setelah papa terus masa kehilangan anak yang dinantikan. Dan kemudian setelah itu dokter cuma bilang gini, coba kita lihat 1-2 hari jika mujizat bisa terjadi, hidup detak jantung keluar itu bisa. Tapi jika tidak, ya sudah dioperasi kuret, istilah bahasanya ya, dioperasi kuret. Jadi akhirnya benarlah besoknya saya pendarahan hebat dan harus dioperasi untuk dikuret. Saya nangis sih. Dan saya cuma dikeluarin, jadi saya setelah operasi itu, saya cuma ditemenin sama Erik, terus sama sekretaris papa yang di Jakarta. Saya cuma bertiga doang, dikasih dalam tempatan begini. Dia bilang tapi ini sudah enggak pure begini karena kan masih kecil sekali. Jadi ini sudah dalam bentuknya hancur. Saya cuma lihat, saya cuma bilang gini, Tuhan, ini biarkan jadi penyembahanku. Enggak apa-apa Tuhan mau bawa papa, sekarang saya rela. Kesha rela, Tuhan ambil. Mungkin karena papa lebih suka punya cucu, jadi mungkin cucunya inilah yang diopeni papa nanti di surga. Gitu saya pemikirannya. Di 2016 tahun permukaan kamu begini, jadi kamu kehilangan anak. Saya bilang, biarkan orang mau menghakimi saya, tapi Tuhan ajari hari ini karakter saya dirubah lagi. Belajar untuk lebih lembut, belajar untuk lebih tenang. Cool spiritnya harus punya. Dan percaya penuh dengan Tuhan. Akhirnya setelah 2 tahun, saya kepengen lagi punya anak, terus saya tahu kayaknya harus minum vitamin lagi gitu ya. Jadi saya minum vitamin lagi dan adalah anak yang kedua. Dan anak kedua ini special edition. Kenapa? Karena saya itu lagi marah-marahnya. Jadi anak saya yang pertama, itu ketika saya tahu saya hamil, itu saya mencoba untuk gini, saya tidak mau ketemu orang ini, termasuk adik saya yang laki. Karena suka bikin saya marah. Jadi saya bilang, yang ini saya tidak mau ketemu. Jadi saya sama adik saya, khusus selama 9 bulan, yang pada waktu kehamilan yang jet, itu tidak ketemu selama 9 bulan. Supaya apa? Saya tidak keluar kemarahannya, ya kan? Dan karakter anaknya tidak marah-marah. Dan betul, itu lahir anaknya sweetnya luar biasa. Saya bilang, kamu tuh sweet banget. Dia bisa bilang gini, kalau lihat saya make up gitu ya. Terus dia cuma pandangin saya, terus dia bilang gini, Mama cantik, beautiful. Lemes gak saya coba? Saya bilang gini, Tuhan terima kasih, karakter anak ini lembut, baik banget. Nanti dia bisa, nanti rambut saya berantakan. Dia bilang gini, Mama, good. Dia bisa bilang gitu. Itu meleleh lah kalau yang saya itu. Sehingga ketika saya punya anak yang kedua, saya pikir gini, apa sedikit bebas ya? Ada berpikiran gitu, sedikit bebas ya. Sedikit bebasnya apa? Saya tetap kerjain seperti biasa tanpa saya menghindari orang-orang tertentu. Jadi adik saya mau main boleh, adik saya yang laki boleh. Karena saya marahin gitu ya, saya tegur orang, saya tiba-tiba keluar galaknya. Begitu keluar galak, Sasa langsung rem saya, Ci, karakter suka galak nanti bisa turun ke anakmu yang berikutnya. Aduh benar juga ya Sa, tapi sudah kadung Sa. Udah diberhentikan setelah saya hamil 4 bulan. Terlambat Sasa, kayak ini sudah kebentuk selama 3 bulan pertama ini. Saya bilang, aduh Tuhan ini gimana. Tapi memang secara emosional lebih kayak aktif gitu. Saya tuh tipenya begitu. Ketika lahir, lemes saya. Nangisnya itu loh saudara. Kencengnya itu loh, saya nggak tahan. Yang pertama kokohnya tidak sekenceng itu. Ini tuh, waduh, gembanya tuh luar biasa. Dan memang saya cuma dapat namanya Judah. Jadi Lion of Judah. Saya pikir ini kayaknya semakin lengkap bener nih. Ini apa yang akan terjadi dengan anak ini, karakter seperti apa. Hari ini saya boleh saksikan dalam 1-2 minggu ini. Dia tiba-tiba suka gini, kalau dia lagi kepengen sesuatu dan itu diambil sama kokohnya, dia gini, gitu. Kayak
kamu ngapain nak? Gitu kayak, sabar Juda, sabar. Langsung Sasa bilang, tuh kan Ci, makanya jangan marah-marah kalau hamil gitu. Karena jadi terbentuknya begitu. Jadi kayak enggak mau sabar, mau yang ngerebut. Terus kemudian nanti yang ngegodain kokohnya gitu. Sampai kokohnya, mama, help me gitu. Ya jadi kayak gitu. Tapi itu nurun. Jadi apa yang terbentuk, itu ternyata menurun karakternya dengan sangat cepat. Sehingga dan itu akan membuat kita begini, kita akan memberikan apa sekarang hari ini? Kalau sudah kadang terbentuk, maka kita harus minta dirubah karakter kita yang paling dalam. Karena karakter kita ini harus kita minta, Tuhan rubahlah karakterku. Supaya Tuhan bisa pakai aku dan penuhi aku. Dan buat aku bisa mencapai destiniku dan terbang dengan sangat tinggi. Nah sekali lagi saya cuma mau bilang, karakter kita bisa dirubah tapi harus dengan proses. Nggak mungkin spons kalau dari keras menjadi empuk itu nggak cuma dibiarin aja tuh bisa jadi empuk, itu nggak bisa. Harus pakai apa? Air dan diperas. Luar biasa sakit. Ya saya jalani itu. Saya bilang Tuhan setiap kali kami ini diproses. Kalian saudara akan diproses dengan keluarga, itu paling berat. Dengan teman terdekat, itu paling berat. Tapi ketika saudara diproses, bilang Tuhan, berarti Tuhan lagi mau bawa aku naik. Karena kalau tidak, aku tidak akan bisa naik kalau karakterku tetap di bawah dan tidak benar. Karakterku ini akan bisa bawa aku naik ketika sudah selesai prosesnya. Meskipun sampai hari ini prosesnya belum selesai, tapi terus saja mengucap syukur. Karakter kita ini harus kita bawa dengan mengucap syukur. Itu sesuatu yang gak pernah mudah toh saudara. Tapi kalau saudara bisa terus perbaiki, itu akan beda. Jadi seperti Elisa, kalau saudara lihat, dia bisa terima warisan, mau sekaya apapun dia, mau sepintar apapun dia, mau sehebat apapun dia. Ketika dia punya hati yang menghamba, hati yang mau mengabdi, dia terima warisan semuanya malah utuh sempurna. Orang lain belum tentu, mau orang kaya banyak, tapi yang terima warisan yang dari ilahi dan dibawa Tuhan naik, itu tidak banyak. Tapi saya percaya itu adalah saudara dan saya. Amin. Amin. Dan kemudian saya mau, yang kemudian berikutnya adalah, ada satu kata-kata, 99 kebaikan ya, akan kalah dengan satu kesalahan. Aduh, kasihan banget ya. Tapi betul kan? Coba perhatikan, renungkan. 99 kebaikan saudara punya begitu banyak. Tapi cuma satu kesalahan, dan satu kesalahan itu akan merusakkan semua. Saudara mau dibilang orang paling kaya, paling hebat, tapi tiba-tiba cuman hanya sekedar, suatu ketika satu pernah cerita begini, ada satu artis, sosoknya dikagumi, baik hati, terlihatnya seperti itu. Tapi dia sukanya meludah, gitu dong. Ketangkep kamera, itu orang pada ilfil semua sama dia. Jadi mau hebat dia nyanyinya bagus, aktingnya bagus, tapi cuman meludah dan itu cuman baru kali itu karena tenggorokannya bener-bener gak enak. Dia mau keluar gitu. Gak sengaja, itu dianggap sebuah kesalahan, difoto dan disebarkan. Udah jadi jelek. Cuman sesimpel itu. Jadi bayangkan saudara, kita mau punya karakternya baiknya kayak apa. Tapi kalau ketika satu kesalahan, orang akan bilang gini, kamu jelek. Tapi kalau Tuhan itu untungnya baik. Memberikan kita pengampunan. Tapi mau dibiarkan, oh enggak apa-apa, Tuhan pasti mengampuni kok. Enggak, jangan biarkan itu saudara. Kalau bisa jangan bikin salah. Sedikit pun lah, itu tuh cara di hadapan Tuhan, Tuhan bertobat. Nah kalau nggak mau bikin satu selalu bertobat, itu tuh sikap hati yang paling benar. Jadi ingat saudara, kalau saudara mengalami apapun, proses demi proses, ayo belajar dengan karakter yang baik yang keluar. Buah-buah roh yang baik itu yang keluar. Jangan keluarkan yang jelek dan negatifnya. Gerutu, ngomel, mencaci maki, bahkan mempertanyakan dan menyalahkan Tuhan. Why aku harus sesial ini? Why aku harus sejelek ini? Kenapa kondisiku tidak lebih baik? Jangan pernah mengeluh. Karena itu karakter untuk membentuk kita jadi yang ajaib. Kemudian yang terakhir, menjadi baik itu bukan sebuah kelebihan, tapi menjadi sebuah kewajiban. Saudara ingat ya, menjadi baik itu bukan sebuah kelebihan. No, karena semua orang bisa baik. Tapi harus jadikan itu sebuah kewajiban.
Nggak banyak para pemimpin orang-orang hebat yang Tuhan bawa tetap bisa baik. Karena kadang-kadang kita terlalu mudah untuk jadi sombong kan saudara. Karena aku hebat sih. Itu sepatuku kurang oke ya, tolong diiketin dong. Itu sudah nggak boleh. Mau setinggi apapun Tuhan bawa kita, hati itu menghamba. Nah itu karakter yang terbaik. Jadi karakter yang terbaik adalah karakter memiliki hati hamba. Itu yang paling the best. Amin. Oke, mari kita berdoa.